Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita akan simak bersama welcoming remarks dari Direktur Utama Nusantara TV, Bapak Randy Montonaru Tampu Bolon. Kepada Bapak Randy kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama menyaksikan pagelaran Nusantara Economic Outlook 2026, tepat pada hari ini 4 Februari 2026. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa pagelaran Nusantara Economic Outlook ini adalah event pagelaran tahunan yang digagas Nusantara TV, yang sudah berlangsung sebanyak 3 kali tahunan sejak tahun 2024. Memang Nusantara TV memberikan sedikit banyak tentang informasi, tidak hanya pemberitaan news, tapi juga masuk ke dalam bidang ekonomi dan bisnis. Lalu saya hendak menyapa Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir di sini. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Fuad Bawazir. Beliau adalah ex-Menteri Keuangan RI dan sekaligus saat ini sebagai Direktur, mohon maaf, sebagai Komisaris Utama Mind ID. Beri tepuk tangan kepada beliau. Lalu selanjutnya saya hendak menyapa juga staf ahli bidang ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bapak Sugeng Santoso. Terima kasih Pak sudah hadir. Lalu selanjutnya Bapak Septian Haryoseto, anggota Dewan Ekonomi Nasional, Den, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu Prof. Nina Sapti, Ekonom Universitas Indonesia, ketepatan beliau ini dosen saya ini di MMUI, beri tepuk tangan juga kepada beliau. Lalu tidak lupa juga saya menyapa founder sekaligus Presiden Komisaris Anticorp Nusantara TV, Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM beserta Ibu Lina Berliana Tobing. Sebenarnya masih banyak ini yang saya harus sapa, karena memang nanti ada sekitar 5 panel Bapak Ibu yang mudah-mudahan insya Allah akan dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga dan beberapa kepala lembaga. Saya sapa juga di sini ada Direktur Utama PLN Indonesia Power, Pak Bernadus. Lalu Ketua CEO Business Forum, di sini ada Pak Yahya Sunario bersama teman-teman, tadi ada Pak Michael, ada juga Pak Hendra tadi, dan tentu beberapa asosiasi yang hadir, seperti dari Asosiasi Energi Terbarukan, METI, ada Asosiasi Farmasi, Pak Teddy, ada dari Gekraf, dan maupun dari Gekira, dan tentu kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, hadirin yang saya hormati, para pemangku kebijakan, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh peserta Nusantara Economic Outlook yang berbahagia. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, ekonomi global hari ini tidak berada pada fase yang mudah. Ketidakpastian global, geopolitik masih tinggi. Fragmentasi ekonomi global semakin terasa dan proses normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju belum sepenuhnya selesai. Dana moneter internasional mencatat pertumbuhan global masih tertahan, disertai volatilitas pasar keuangan dan risiko rambatan yang tidak merata antar negara. Dalam konteks itulah, satu pertanyaan sering muncul,
di mana posisi Indonesia dan seberapa siap kita melangkah ke depan. Tentu Forum Neo 2026 ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu melalui panel-panel yang sudah disiapkan. Tentu bukan dengan euforia, melainkan dengan rasa semangat optimisme yang berpijak pada data, kebijakan, dan tentu kerja yang bisa dirasakan di tengah masyarakat. Kita tidak menutup mata terhadap tantangan global, namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan satu hal yang penting, Indonesia bukan lagi ekonomi yang rapuh terhadap guncangan eksternal. Struktur pertumbuhan ekonomi juga relatif cukup unik karena 90% pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, investasi dalam negeri, dan tentu belanja pemerintah menjadi mesin utama pertumbuhan itu sendiri yang menjadi bantalan bagi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang terus meningkat. Selanjutnya, sejalan dengan itu, cadangan devisa Indonesia per akhir 2025 berada di atas 156 miliar US dollar, yang setara dengan pembiayaan lebih dari 6 bulan impor. Jauh di atas standar kecukupan internasional. Posisi ini memberi ruang yang kuat bagi stabilitas, nilai tukar, dan sistem keuangan nasional. Lalu proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7%, sebagaimana yang disampaikan Bank Indonesia pada 2026, sementara pemerintah menargetkan sekitar 5,4% sejalan dengan asumsi makro APBN. Keseluruhan indikator ini menyampaikan satu pesan yang jelas, Indonesia berada pada jalur pertumbuhan yang stabil, berkelanjutan, dan kredibel. Begitu juga dengan program makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran lebih dari 300 triliun rupiah pada tahun 2026 menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan fiskal mendorong permintaan real di daerah, memperkuat UMKM, dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Lalu optimisme tadi tetap harus disertai dengan kewaspadaan. Tantangan struktural masih nyata, penyederhanaan perizinan masih perlu ditingkatkan dan dipercepat, dan sejalan dengan itu juga biaya logistik perlu tetap ditekan sehingga kesenjangan produktivitas antar wilayah juga bisa semakin dipersempit. Tanpa perbaikan struktural yang konsisten, pertumbuhan di kisaran 5% akan sulit ditingkatkan secara berkelanjutan. Karena itu, debottlenecking investment harus terus didorong hingga ke daerah. Kedepan ketidakpastian global mungkin belum sepenuhnya mereda, namun Indonesia tidak harus menunggu dunia membaik untuk tumbuh lebih cepat. Poinnya adalah bagaimana menjaga stabilitas struktural tadi dan tentu kolaborasi daripada seluruh stakeholder di dalam dunia usaha maupun government itu sendiri. Nah, hadirin yang kami hormati, sebagai televisi nasional Nusantara TV memandang ekonomi bukan sekedar angka dan grafik, tetapi sebagai denyut kehidupan masyarakat, dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga industri besar. Kami bukan menggiring euforia dan bukan pula untuk menghakimi kebijakan. Peran kami adalah menjaga ruang publik ekonomi tetap jernih, menyampaikan optimisme ketika fondasinya kuat, dan menghadirkan kehati-hatian ketika tantangan nyata di depan mata. Kami percaya optimisme terhadap ekonomi Indonesia hari ini layak didukung, namun optimisme yang sehat selalu membutuhkan pengawalan melalui data, dialog terbuka, dan diskusi yang berimbang. Pada akhirnya, Nusantara Economic Outlook ini diharapkan berkomitmen untuk menjadi jembatan antara kebijakan pasar dan masyarakat, ruang di mana gagasan diuji, kebijakan dikawal, dan masa depan ekonomi Indonesia dibicarakan secara dewasa. Karena pada akhirnya ekonomi yang kuat tidak hanya dibangun oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga oleh kepercayaan publik yang terawat. Dan disitulah kami menempatkan diri. Terima kasih Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan 1-2 buah pantun karena ini menjadi ikon daripada Nusantara TV di setiap tayangan yang disiarkan. Yang pertama, mohon cakepnya Bapak Ibu. Ke ruang diskusi membawa data, dialog hangat penuh makna. Selamat mengikuti Forum Nusantara Economic Outlook 2026. Semoga lahir gagasan untuk kemajuan bersama.
Langit cerah menaungi bangsa. Tekad bersatu membangun negeri. Neo 2026 kita mulai bersama menuju Indonesia maju dan mandiri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Randy Montonaro Tampu Bolon atas welcoming remarks-nya.